Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTube aku, Umi Dasya. Ini viewnya bagus banget di belakang aku. Jadi sekarang aku lagi berada di belakang rumah sambil ngefilming kayak gini sambil duduk-duduk. Di sini mau cerita-cerita nih sedikit tentang pengalaman kehamilan aku. Itu viewnya di belakang ada ayam ya. Ayamnya lagi ngapain tuh? Oke, nah sebelum ke cerita pengalaman trimester yang pertama dari aku mau cerita sedikit pernikahan aku sama suami. Jadi aku nikah itu tanggal 22 Desember tahun 2019 tahun kemarin ya. Dan di sini kita juga udah ada kesepakatan gitu, nggak menunda kehamilan. Jadi memang karena usia kita udah matang, usia kita udah dewasa kayak gitu. Jadi kalau memang langsung dikasih sama Allah gitu, alhamdulillah sekali. Kalaupun belum, kita tetap berusaha, kita tidak menundanya. Nah, jadi saat aku menikah di tanggal 22 Desember itu, posisi aku memang tidak sedang haid, dan baru dapat haid itu di tanggal 30 Desember ya, di akhir tahun. Nah, setelah itu aku diboyong ke tempat rumah suami. Nah, di sana setelah 9 hari aku haid gitu ya. Jadi memang tiap wanita itu haidnya berbeda-beda. Jadi ada yang memang sebentar, ada yang termasuk lama. Jadi aku tuh termasuknya lama sih, 9-10 hari gitu. Nah, setelah itu tanggal 14 Januari kita tuh LDR dulu. Jadi aku memang lagi nyelesain studi aku, S2 aku di UIN Jakarta. Sementara suami aku tinggal di kampung di Jawa, di Banyumas, Jawa Tengah. Jadi untuk sementara kita LDR dulu. Nah, selanjutnya ini yang sangat mendebar-debarkan. Jadi di akhir Januari itu kan biasanya memang aku tuh udah dapat haid. Jadi antara haid 1 dan haid kedua itu jarak aku tuh bentar gitu loh. Cuma 18 hari setelah haid selesai yang pertama itu biasanya udah haid lagi gitu. Nah, ternyata pada waktu itu kok belum haid-haid. Nah, jadi udah dalam hati tuh kayaknya ini hamil deh kayak gitu nih, kayaknya udah diamanahin sama Allah gitu. Tapi waktu itu sambil nunggu-nunggu terus sampai telat, mungkin ada 3 harian gitu aku tetap nunggu. Tapi di situ udah ini sih, udah udah kalau melakukan aktivitas itu hati-hati gitu. Dan ternyata di tanggal kalau nggak salah 31 Januari atau 1 Januari gitu ya, aku tuh memberanikan diri beli test pack. Jadi aku beli test pack yang mereknya biasa aja. Aku beli di Shopee. Test packnya sensitif. Nah, yang itu gambarnya merek itu. Jadi kata orang itu sih kalau melakukan test pack itu bagusnya pas pagi hari. Jadi urin yang pertama kali keluar pas kalian bangun tidur gitu, itu lebih valid gitu. Jadi aku setelah bangun tidur terus mengeluarkan urin yang pertama, aku langsung tes. Jadi karena untuk meyakinkan diri, aku nggak cuma satu doang test packnya. Jadi aku ambilnya 2 test pack gitu. Yang test pack yang pertama setelah ditunggu berapa menit kayak gitu sesuai petunjuk yang ada di bungkusnya gitu, mulai kelihatan 2 garis nih, tapi bukan 2 garis biru, garis yang merah. Udah kelihatan 2 garis, tapi masih ada samar gitu. Nah, terus coba yang satu lagi gitu. Dan ternyata setelah ditunggu juga alhamdulillah 2 garis. Nah, terus waktu excited banget, senang banget. Karena posisi aku tuh di Jakarta, di Ciputat sih, bukan di Jakarta ya. Posisi aku di Ciputat bareng sama teman-teman kosan. Kebetulan kan kita ngekos berlima, tapi waktu itu yang ada di kosan cuma aku sama ada namanya teman aku namanya Mbak Ika. Jadi yang lain itu yang 3 masih liburan gitu di kampung mereka masing-masing.
Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya. Setelah itu aku nelpon suami deh, kasih tahu kalau aku hamil, dan alhamdulillah suami aku juga senang banget gitu. Dan beberapa hari kemudian itu tepatnya tanggal 5 Januari aku baru memutuskan untuk pergi ke bidan. Sama teman pasca aku, namanya Neni, baik banget, mau nganterin Bumil ke bidan. Nah disitu ternyata setelah dicek, alhamdulillah memang aku positif dan sudah memasuki usia kehamilan 1 bulan. Nah jadi kan aku udah melewati 1 bulan tuh. Nah di sini aku mau cerita bareng teman-teman sama kalian semua. Di trimester pertama di kehamilan aku itu, yang pertama mual dan muntah. Jadi alhamdulillahnya memang aku merasakan mual sih. Jadi sebelum hamil pun aku tuh hidungnya sensitif sama bau-bauan kayak gitu. Apalagi setelah nikah itu tambah. Terutama paling nggak tahan itu sama bau orang yang goreng-goreng gitu loh. Soalnya kayak kalian goreng bakwan kayak gitu lama, kayak gitu tuh nggak enak tuh. Pokoknya baunya tuh nggak enak. Tapi alhamdulillah cuma mual aja sih, nggak yang sampai muntah. Tapi kalau memang pernah muntah ya katakanlah cuma 4 kali lah di trimester pertama, 4-5 kali aja di trimester pertama itu pernah muntah tuh. Tapi alhamdulillah sih overall untuk melakukan aktivitas aku kuat gitu, nggak yang sampai harus tiduran kayak gitu seharian. Nah FYI, selain aktivitas aku ke kampus gitu ya, aku juga kan punya ya sampingan tuh privat, ngajar privat. Jadi aku pun tetap ngajar privat. Nah, buat ngajar privat itu biasanya aku tuh pakai ojol gitu loh, pakai Grab, pakai Gojek. Jadi sebelum aku tuh naik, bilang sama tukang Gojeknya kalau aku tuh lagi hamil, jadi pelan-pelan aja dan hati-hati kayak gitu. Nah kemudian asupan makanan, jadi makanan apa yang aku makan dan yang aku hindari. Jadi overall di trimester yang pertama itu, dan aku periksa ke bidan gitu, jadi belum pernah ke dokter. Di ke bidan di trimester pertama tuh cuma 2 kali. Yang pertama itu pas ngecek aku hamil, pas usia kehamilan aku 1 bulan. Yang kedua itu pas di usia aku 2 bulan, jadi 2 bulan akhir udah mau ke 3 itu aku periksa. Nah alhamdulillah sih dari kedua bidan tersebut sih nggak ada yang nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu kayak gitu ya. Jadi nggak ada pantangan, tapi memang harus hati-hati. Ini kembali lagi ke kondisi ibu hamil masing-masing. Kayak aku alhamdulillahnya makan apapun doyan, alhamdulillah doyan. Dan kayak biasa sih, kayak kayak banyak kan orang-orang yang bilang mitos gitu, nanas lah, terus duren gitu, terus kayak makanan-makanan yang kayak kenceng gitu, kayak tape gitu nggak boleh. Pas di trimester pertama aku tetap aja makan buah nanas, apalagi kan bawaannya karena lidah Bumil itu kalau awal-awal mual itu pengennya kan yang asem-asem. Nah jadi aku tetap makan aja tuh kayak nanas, tetap makan, tapi dengan porsi yang secukupnya aja. Ini sih pengalaman aku ya, pengalaman orang lain berbeda-beda. Jadi tergantung kondisi dari Bumil masing-masing gitu. Aku sih nggak nyaranin, juga aku nggak ngelarang. Ada ibu. Selanjutnya vitamin sama obat, terus susu yang aku minum. Di vitamin, nah diperiksa kehamilan yang pertama itu aku dikasih vitamin. Jadi memang kalau di usia kehamilan trimester pertama itu yang paling dibutuhkan adalah asam folatnya. Asam folat untuk si Bumil. Jadi untuk katanya sih bagus buat perkembangan janinnya ya, di awal itu asam folat sangat dibutuhin. Jadi sebelum aku hamil pun aku udah nabung asam folat. Wah, kayak di iklan. Itu aku minum Prenagen MSIS ya susunya. Terus
Di bulan yang pertama aku dikasih vitamin sama bu bidannya, itu namanya Bundafin. Ini kayak gini gambarnya. Nah itu cukup diminum 1 kali sehari tuh. Terus waktu itu karena aku kan udah biasa konsumsi vitamin C kayak gitu, aku nanya nih, apa boleh gitu selain aku minum vitamin yang dari bidan, aku juga boleh minum vitamin C yang biasa aku minum. Waktu itu aku biasa minum Holistic Care Extraksi ya, katanya boleh. Nah di sini jadi karena aku udah nanya dan katanya boleh, ya udah aku minum aja. Tapi jeng di bulan yang kedua itu, oh maaf, vitamin C habis itu kan masih apa namanya, masih ada. Nah terus setelah itu aku juga nanya, kalau seumpamanya selain vitamin yang dari Bu Bidan itu, aku juga karena berdasarkan pengalaman dari kakak aku itu minum Volamil Genio, jadi aku tuh beli gitu Volamil Genio. Jadi pagi aku minum Bundafin, malamnya aku Volamil Genio gitu. Dan ternyata pas aku periksa di kehamilan yang 2 bulan itu, bidannya beda lagi nih. Jadi nggak usah terlalu banyak kayak gitu, katanya itu 1 aja udah cukup. Jadi memang kadang bidan satu dan bidan lain atau dokter satu dan dokter lain itu berbeda ya. Jadi udah kita nurut aja lah ya, kita kan nggak tahu ilmunya. Nah susu yang aku konsumsi itu alhamdulillah sih aku nggak alergi susu ataupun nggak ngerasa enak gitu minum susu ya. Alhamdulillah, malah kadang sehari tuh 2, 3 itu banyak banget. Alhamdulillah doyan-doyan aja. Aku minum susu yang tadi di awal sebelum hamil itu aku minum Prenagen Emesis. Terus selanjutnya aku minum Enmam yang waktu itu rasa coklat. Nah setelah itu aku balik ke Prenagen yang rasa stroberi, jadi buat gonta-ganti aja gitu biar nggak bosen. Sama aku tuh suka banget makan buah, jadi pokoknya makan buah. Biasanya aku belinya itu buah naga, buah mangga, pir kayak gitu. Dan juga ya jangan lupa rujak-rujak itu aku juga suka. Selanjutnya masuki bulan yang ketiga, berarti ya kira-kira di awal Maret sampai akhir Maret ya. Waktu itu di dunia udah kena corona ya, tapi di Indonesia itu baru ada bulan Maret memang. Kalau di dunia kan bulan Januari Februari udah mulai ada corona, terus di Indonesia tuh high banget pas bulan Maret karena ditemukan ada kasus baru corona. Dan itu membuat aku tuh rada panik juga sih, karena 1 LDR sama suami. Posisi aku lagi hamil. Ya itu pokoknya campur aduk, tapi bismillah, bertawakal aja sama Allah gitu. Semoga bayi aku sehat-sehat. Nah FYI waktu itu di tanggal sekitar 8 atau 10 Maret gitu, suami tuh ada acara di Jakarta, di daerah mana ya, Tebet atau mana gitu. Nah jadi kita ketemuan, alhamdulillah setelah sekian purnama enggak lah, sekitar 2 bulan belum ketemu, jadi kita ketemu. Sebenarnya aku tuh udah ngerencanain pulang, udah beli tiket. Jadi di pertengahan bulan Februari gitu udah beli tiket buat pulang ke Jawa gitu di tanggal 19 Maret. Tapi karena sebelumnya itu suami ada acara, ya udah. Dan pas di tanggal 19 Maret itu kan udah mulai ramai juga. Waktu itu pasien corona udah sampai kalau nggak salah di angka itu. Tapi karena memang aku udah berniat untuk pulang dan udah beli tiket juga, ya udah akhirnya aku memberanikan diri untuk pulang. Alhamdulillah juga di sini teman aku yang tadi itu namanya Mbak Ika, beliau juga merencanakan pulang dan baik banget. Beliau beli tiketnya juga yang nggak jauh beda. Beliau pulang ke Semarang, pulang ke Purwokerto gitu. Jadi paling kereta kita tuh jaraknya setengah jaman gitu. Baik banget. Jadi aku pergi ke stasiun Senen bareng teman aku. Jadi pas aku pulang itu suasana udah mulai sepi ya. Di stasiun pun itu
yang biasanya banyak gitu penumpang itu sedikit banget. Dan karena kita saking takutnya, ya bukan takut juga sih, ini juga untuk menjaga diri, jadi cerita sampai ke daerah Senen sama temen aku naik ojol, naik taksi online. Nah di situ kita mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, terus dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit pakai hand sanitizer. Ya alhamdulillah nyampe dengan selamat, dan di situ aku bisa baleng ke suami. Dan sayang banget di bulan Maret itu aku nggak periksa ke bidan ataupun dokter karena memang takut ya waktu itu corona lagi mulai merambah ke daerah-daerah. Jadi kita bismillah aja. Alhamdulillahnya sih karena aku udah periksa di akhir bulan Februari atau awal Maret malah itu, jadi vitamin aku masih ada yang dari bidan gitu. Terus ya alhamdulillah sih, dan keadaannya sehat. Baru kemudian di bulan April aku baru memeriksakan diri ke dokter ataupun ke bidan ya. Untuk cerita selanjutnya tetap pantengin di channel aku ya.